Bank Mantap ini swasta atau BUMN? Swasta. Swasta. Baik. Kenapa swasta ini? Karena ada saham perorangan. Hah? Ada saham perorangan. Karena ada saham perorangan. Tapi Ibu sebagai pimpinan yang tertinggi kan di cabang itu Ibu ya. Adakah target dari perusahaan Bank Mantap ini untuk setiap marketing? Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi nasabahnya banyak ya, karena Top Gun ya. Memang yang diandalkan ya di cabang Bank Mandiri Top Gun ya. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Beliaunya belum menjadi anggota pegawai tetap. Iya, kontrak dulu. Kontrak dulu. Berapa lama biasanya menjadi pegawai kontrak? Tergantung ya Pak El. Jadi kalau dari marketing itu kan dilihat dari angkanya juga. Jadi saya lupa dia berapa lama ya. Sekali Berapa lama? Oke, Ibu tidak tahu. Tapi pada intinya Ibu dari tahun 2016 sampai 2018 di masa yang dituduhkan ini terjadi, berarti Ibu menjadi kepala cabang ya kan? Iya. Baik. Apa saja menjadi tugas kepala cabang? Kalau saya itu membina hubungan dengan pihak luar dan memonitor operasional di kantor. Itu saja. Kalau secara SOP-nya apa? Dasarnya apa? Dasarnya apa? Adakah peraturan direktur utama atau permen BUMN atau permen atau perpres? Saya di SOP. Di SOP, cuma SOP saja kerjanya ya. Baik. Menurut Ibu, mohon maaf, Bank Mantap ini swasta atau BUMN? Swasta. Swasta. Baik. Kenapa swasta ini? Karena ada saham perorangan. Hah? Ada saham perorangan. Karena ada saham perorangan. Tapi Ibu tahu yang didakwakan pada Ibu diperiksa kan Ibu disampaikan ke polisi. Ini dituduhnya tipikor atau penggelapan waktu itu? Awalnya penggelapan ya. Penggelapan. Pada waktu Ibu diperiksa penggelapan. Penggelapan terus berubah jadi tipikor, tapi saya juga nggak ngerti ya. Yang saya tahu tuh bank kita cuma swasta. Pada saat Ibu ditanya oleh penyidik, pasal apa yang dikenakan kepada terdakwa katanya? Nggak tahu. Tidak tahu, tapi tidak disampaikan berarti. Lupa saya. Lupa, karena kalau di sini kan sudah tipikor baginya ini. Kalau di BAP Ibu, berarti Ibu sudah tahu waktu itu ada. Itu bukan kewenangan dia soal menerangkan soal tipikor. Siap yang mulia. Kalau itu masalah saudara Bapak itu kenapa kemarin di eksepsi tidak maju remisi? Tanyakan aja masalah bukan soal ini tipikor. Baik. Baik yang mulia. Ya. Berarti siap baik. Ya. Faktanya aja. Baik. Berarti menurut Ibu tadi ini swasta ya. Baik. Sebagai pimpinan yang tertinggi kan di cabang itu ya. Adakah target dari perusahaan Bank Mantap ini untuk setiap marketing untuk mendapatkan nasabah? Ada. Berapa? Kalau tertulis sebenarnya nggak ada, tapi kita biasanya 1 miliar baru dapat insentif. Seingat saya ya Pak. 1 miliar baru dapat insentif. Oke, berarti orangnya tidak diketahui berapa jumlah orang untuk didapatkan per bulan, per tahunnya tidak jelas. Biasanya kalau tidak mencapai target, apa yang diberikan kepada Ya biasanya terdakwa? di coaching dikasih ya di coaching aja sih Pak. Cuma di coaching ya disampaikan dia mencapai target 100 cuma seperti itu aja sih. Baik. Tapi apa untuk menjadi seorang karyawan tetap, apakah seorang marketing itu pasti mencapai target? Pekerjaannya bagus maksudnya. Iya. Baru dianggap menjadi pada akhirnya
terdakwa ini kan dianggap menjadi karyawan tetap, betul kan? Menjadi AOP itu berarti sudah menjadi karyawan tetap. Masih kontrak ternyata, ya. Ternyata beliau ini sampai sekarang itu masih kontrak, tapi belum karyawan tetap, ya. Baik. Saya lanjutkan. Pada saat ibu memimpin itu, adakah pelanggaran dilakukan oleh terdakwa? Nggak ada. Tidak ada. Tidak pernah memberikan teguran secara lisan, tidak pernah memberikan teguran secara tertulis. Sebentar, tadi kalau tidak ada pelanggar, kenapa ada laporan? Laporan itu bukan dari saya ya Pak. Ketika saya sudah di sana, saya baru tahu tuh kalau ternyata ada fraud di situ dari audit Pak. Jadi kalau dari saya nggak pernah. Baik. Baik. Oke Bu, saya biar lengkap lagi. Tadi kan Ibu kata menjabat dari tahun 2016 sampai 2018. Setelah Ibu yang mengganti Ibu siapa? Setelah saya itu Giri, Giri Sudibyo, sudah resign Pak. Ada nggak? Ada yang ada di sini Bu Giri? Nggak ada. Berarti setelah itu ya. Berarti saya bertanya sampai di tahun 2018 itu. Iya. Baik. Selaku pimpinan cabang, ya Ibu kan tidak menemukan dari terdakwa ini melakukan pelanggaran segala macam. Saya mau bertanya, pengawasan yang dilakukan di perusahaan Bank Mantap ini dilakukan oleh siapa saja? Pengawasan, kan pimpinan itu mengawasi, betul kan? Di atas kacap, pasti ada juga yang mengawasi. Kalau di unit itu nggak ada ya Pak. Jadi kalau kredit kan general ini kan marketingnya kredit. Iya. Jadi di atasnya dia ada ROP. Oke. Yang bagian kredit. Oke, yang bagian kredit, apa tugas ROP itu Bu? Mensupervisi AOP ini itu Pak. Mensupervisi AOP. Iya. Yang pasti ROP ini di bawah kepala cabang kan? Iya. Tugasnya mensupervisi ROP. Baik. AOP. Pada waktu itu, pada masa Ibu menjadi kepala cabang, siapa yang menjadi ROP-nya Bu? Ada 3 ya Pak waktu itu. Ada 3 orang. Siapa saja Ibu? Pak Teguh, Pak Teguh ya. ada di sini Pak. Yang mana orangnya Bu? Oke, Pak Teguh ya, ROP 1, Ini kedua Pak Erik, Pak Erik, satu lagi Audrey. Audrey. Kalau Audrey ya cuma berapa bulan gitu. Oh, oke. Maksudnya berapa bulan itu pada saat Ibu menjabat? Iya, habis itu saya pindah. Oh, setelah itu Ibu pindah. Iya. Berarti baru masuk Ibu pindah. Iya. Tapi beliau masih menjabat ROP melanjutkan. Iya, melanjutkan. Berarti beliau tidak ada di sini. Nggak ada. Baik. Selanjutnya, ROP ini kan berada di atas. Ini kan relationship officer of pension itu Bu, ya. Baik. Kalau yang saya baca, betulkah ROP itu adalah pejabat bank yang berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan perkreditan, khususnya kredit pensiun di wilayah kantor cabang, serta melakukan pembinaan, mengelola potensi dan prospek pada nasabah, dan menjaga hubungan lingkungan dengan tujuan mengembangkan bisnis dan aset bank sesuai dengan ketentuan Bank Mandiri Taspen. Betulkah itu yang disebut dengan ROP? Maksud Ibu? Betul ya. Betul ya? Oke. Yang menjadi wewenang. Jadi yang ada dipermasalahkan ini kan ada 9 orang ini. Kira-kira berapa bisa kira-kirain nggak? Kira-kira ada berapa? Sepengetahuan saudara kira-kira ada berapa? Jadi sering itu datang ke teller itu Bu Zainabun, penarikan, ya pencairan ke saudaranya sering. Tiap hari. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Jadi nasabahnya banyak ya, karena Top Gun ya. Memang yang diandalkan ya di cabang Bank Mandiri Top Gun ya. Sementara itu dulu yang mulia. Itu yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Saksi, sebelum saya mau tanya, saksi pada saat melamar menjadi apa langsung jadi teller? Tidak ada pelatihan? Ada pelatihan atau pembekalan? Untuk pelatihan teller spesifik tidak ada. Tidak ada. Yang ada apa? General banking. General Banking banking. Iya. Siapa saja yang peserta? itu ada calon teller, calon CS, ada calon MKA juga kalau saya tidak. Sudah MKA juga? Iya, kalau saya tidak salah. Mereka ini nggak ada itu berarti kan? Ada dengan Mbak Tila. Tadi katanya nggak ada itu, nggak ada pembekalan. Untuk yang spesifik memang tidak ada. Yang
Maksudnya aja ya, yang Iya, saudaranya iya, tidak. betul. Baik. Sekarang saya bertanya, saudara kan sebagai teller, saudara kan sebagai saksinya sebagai teller. Jikalau ada AOP, ya, dia ingin mencairkan uang, tapi ada orang mau mencairkan uang lah para saksi, tetapi tidak sesuai dengan KTP-nya, tidak sesuai dengan buku tabungannya. Apa yang diajarkan di sana? Apa yang saksi harus lakukan? Tentunya saya akan menolak dengan standarnya, Standar apa? standar pelayanan. SOP. Betul. Betul kan? Nah, baik. Betul kan? Apabila ya ada AOP karena alasan umpamanya nasabahnya sakit, ya, terus ingin mengajukan penarikan tunai, Sangat. apa saja syaratnya yang saudara ketahui? Bisa dulu. Atau gininya, Siap. kalau bisa diwakili oleh Surat AOP. kuasa. Bisa diwakili. Ya, nasabahnya Bisa sakit, diwakili. misalkan sakit, tidak bisa katakan Semua. tidak bisa mengambil Ada surat uang, ya. kuasa. Bisa diwakili oleh AOP tanpa surat kuasa. Iya, benar kebijakan. Bisa diwakili oleh AOP tanpa surat kuasa. Ya. Bisa. Saya seperti yang tadi saya bilang juga, saya sepengetahuan atasan saya yang mulia. Atas pengetahuan atasan. Atas pengetahuan atasan saya, Atasan itu apakah ini siapa? memang bisa dilakukan? Baik. Dalam BAP nomor 21, jadi kan saudara saksi sampaikan ini bahwa penarikan tunai itu hanya bisa dilakukan oleh orangnya dengan membawa KTP asli, buku tabungan, dan mengisi formulir penarikan tunai, betul kan? Jikalau tidak, nah, jadi dia harus membawa pertama surat kuasa, yang kedua fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, yang ketiga harus membawa fotokopi keluarga. Betul. Pada saat AOP ada yang melakukan seperti itu, apa yang saudara lakukan? Tolak. Kalau AOP, kalau kan tadi disebutkan Kalau tidak membawa itu semuanya, kalau tidak boleh itu ya saya tanyakan ke atasan saya. tanyakan ke atasan, Iya. tidak langsung tolak. Ini berbeda dengan BAP Anda di nomor ini nih. Ya. Di nomor 35, yang ditanya penyidik saudara. Apakah saudara akan menundurkan atau menyampingkan standar Hubungan nasabah. Jadi memang bisa tuh untuk gaji pensiun misalkan dianggarkan ke hubungan nasabah. Itu bagian dari layanan kami untuk para nasabah. Itu aja sih gambaran yang Kalau itu masih bagian dari promosi. betul ya. Ya. Mohon yang mulia. Bukankah setiap setelah diajukan terus disetujui dan dicairkan itu kan langsung ke rekening nasabah? Kenapa harus diantarkan lagi secara cash berarti kan diantar? Cairnya kan ke rekeningnya. Iya betul. Jadi nasabah itu kan, jadi sudah selesai prosesnya dia butuh uangnya gitu kan. Butuh uangnya dia tidak bisa ke kantor karena sakit, karena ada halangan apalah yang disampaikan AOP-nya. Jadi dia minta izin sama saya untuk dia mengantarkan. Nah, Mengantarkan rekening maksudnya mengantarkan uangnya cash, Iya, jadi tapi ditarik. slip itu dia akan tantangannya menyusul atau ada beberapa yang udah ditandatangani duluan sama nasabahnya. Jadi untuk kredit secara dokumen lengkap, ada slip penarikan, ada KTP-nya, cuman hanya orangnya tidak hadir. Gitu. Jadi kadang-kadang slip itu disusulkan tantangannya ketika uang sudah diterima, ada juga yang udah ditandatangani penitipkan ya gitu ya ke Jena untuk diambil uangnya. Itu boleh sampai hari ini boleh. Enggak kan. Jadi karena banyak kejadian, waktu itu kan karena kita baru live, kantor kita nggak banyak, jadi nasabah itu ya Itu kan bukan alasan, karena tetap ada SOP. Siap, Pak. Siap. Mungkin satu yang saya tanya lagi, mumpung ada Eropa sama kepala cabang, kepala cabang, saksi, saya izin tanya, ini untuk notifikasi pencairan penarikan itu di mana saja diberikan kepada nasabah? Apakah ada SMS atau sekarang ada lewat WA? Saya dari dulu tahun 2010 sampai hari ini masih mendapatkan notifikasi melalui email. Ada nggak di formnya itu email? Sama siapa? Sama ibu kepala cabang? nggak ada ini. Nggak ada email. Lewat HP nggak ada juga. Jadi nggak ada notifikasi sama sekali untuk memberitahu Kita bahwa belum ada
belum ada mobile banking, satu belum ada. Karena kita benar-benar baru WFH. Sistemnya. Se-Jakarta Timur itu cuma satu di Dewi Sartika kantornya. Jadi memang Konfirmasi melalui surat nggak ada juga. nggak ada. Oh, Makanya izin menambahkan makanya mengkonfirmasi biasanya AOP-nya. Bu, Pak, AOP-nya sudah cair, sudah masuk di rekening Bapak Ibu. Kalau mudahkan monggo silakan datang ke kantor. Tapi kalau makanya belajar dari case by case kan yang mulia aja sekarang sudah terproteksi. Jadi kalau sekarang setelah itu proses semua terlalui, misalkan DPR sudah setuju, itu ada namanya welcome call yang mulia. Jadi itu dilakukan oleh kantor pusat mengkonfirmasi ulang lagi bahwa betul Bapak Ibu kemarin mengajukan kredit ya sebesar sekian, jangka waktu sekian, potongannya sekian, asuransi, provisi dan lain-lain, terus tidak ada biaya lain-lain di luar yang ditentukan kemarin, ada konfirmasi ulang yang